Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mitra muslim, sahabat YouTuber yang kami cintai, kita jumpa kembali dalam lanjutan kajian kita tentang para anbiya, dan kita masih berada pada episode Nabi Adam alaihissalam. Pada episode yang lalu kita telah mengkaji bagaimana Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Hawa di Arafah. Kemudian mulailah malaikat memberikan pelajaran atau mengajari tentang hubungan antara suami istri, karena saat itu memang Nabi Adam maupun Hawa tidak faham tentang kejadian manusia selanjutnya, karena keduanya diciptakan beda dengan penciptaan kita seperti sekarang ini. Karena Allah menciptakan makhluk ini bisa dalam kaitannya 4 macam. Pertama, Allah menciptakan seorang hamba tanpa bapak, tanpa ibu. Contohnya adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian Allah menciptakan seorang hamba tanpa seorang ibu, tapi dari bapak, yaitu Sayyidina Hawa. Kemudian Allah menciptakan atau hamba Allah melahirkan seorang anak tanpa seorang bapak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sementara kita manusia keturunan daripada Abul Bashar Bani Adam adalah lahir dari rahim ibu atas percampuran sperma dari seorang bapak dan seorang ibu. Dan mitra muslim, kali ini kita akan melihat keturunan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa atau Siti Hawa. Ya, bukan Siti tapi Siti, ada tasydid karena Siti itu menunjukkan seorang wanita. Siti Hawa, sehingga orang banyak yang mengatakan Siti Hawa atau Sidi Adam. Sidi Adam menunjukkan bahwa biasanya Sidi dilakukan untuk orang yang lebih tua. Jadi di Maroko biasanya menggunakan Sidi, di beberapa negara Saudi juga menggunakan nama Sidi. Sidi yaitu kakek Abul Bashar. Allah menganugerahi Adam melalui kandungan Hawa dalam suatu muarikhin dikatakan melahirkan 40 anak. 40 anak dari 20 kali melahirkan. Ya, jadi sebenarnya Siti Hawa melahirkan 20 anak. Yang ke-20-20-nya itu tau'am. Tau'am itu artinya kembar. Ya. Sehingga jumlah anak dari percampuran Nabi Adam dengan Hawa berjumlah 40 keturunan atau 40 anak. 20 laki-laki, 20 perempuan. Anak yang pertama yang terbesar adalah yang kita tahu namanya Qabil. Ya. Jadi Hawa melahirkan anak pertama tau'am, kembar, yaitu Qabil dengan seorang wanita yang namanya Iklimah. Kemudian lahir lagi ya anak kedua yang namanya Habil dengan saudaranya atau dengan perut yang sama dalam waktu yang sama, yaitu Labuda. Ada yang mengatakan Labudi, Labuda. Dan terus sampai dengan anak beranak berjumlah 20 kali kelahiran dengan jumlah 40 anak. Kami tidak akan menyebutkan seluruh keturunan daripada Nabi Allah Adam dan Hawa, karena kalau kita sebutkan ada beberapa kitab yang hanya menyebutkan hampir pada anak yang ke-7, ke-8 gitu. Tapi ada anak Nabi Adam nanti
yang akan meneruskan khalifah daripada kepemimpinan kenabian daripada Nabi Adam alaihissalam, yaitu Sis atau Nabi Sis yang nanti akan kita ceritakan kisahnya. Ketika anak pertamanya Qabil dan anak keduanya Habil sudah mulai beranjak dewasa, maka Nabi Adam memberikan kegiatan mencarikan nafkah, di mana Qabil lebih spesialisnya kepada peternakan, sementara Habil spesialisnya lebih kepada pengembalaan, ya, mengembala kambing, mengembala kibas pada zaman itu. Suatu ketika keduanya diberikan satu keinginan, yang namanya manusia, laki dan perempuan ingin menikah. Akhirnya Qabil dan Habil bertanya kepada bapaknya, yaitu Adam alaihissalam, kami ingin menikah, bagaimana caranya? Nabi Adam pun tidak tahu bagaimana menikahkan seorang anak pada saat itu. Dan dalam tafsir atau dalam sejarah dikatakan bahwa Nabi Allah Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, bagaimana cara supaya anaknya bisa berkawin dan sebagainya, syariatnya bagaimana. Akhirnya syariat yang diturunkan pada saat itu adalah syariat di mana satu kali kelahiran tidak boleh bernikah. Artinya Qabil anak pertama dengan Iklimah tidak boleh nikah, tapi perkawinannya harus silang, yaitu anak kedua. Anak kedua adalah Habil dengan Labuda, sehingga Adam alaihissalam menyampaikan pesan bahwa Qabil harus bernikah dengan Labuda, sementara adiknya Habil bernikah dengan Iklimah. Mitra Muslim, disinilah timbul peristiwa yang mungkin kita sama-sama tahu, bahwa ternyata Iklimah, anak pertama daripada Nabi Allah Adam alaihissalam atau saudara kembarnya Qabil, dikatakan lebih cantik daripada adiknya, yaitu saudara kandung dari Habil. Sehingga Qabil tidak menerima peristiwa pernikahan silang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat dan disampaikan oleh bapaknya Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan tentunya kita tahu bahwa syariat itu tidak berlaku untuk syariat sekarang, karena syariat itu hanya berlaku pada masa itu. Karena bayangkan pada saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga, mereka hanya berdua, ya, kemudian melahirkan anak pertama, yaitu Qabil dan istrinya Iklimah, juga Habil dan bukan istrinya, maksud kami kembarannya Qabil dengan Iklimah, kemudian Habil dengan Labuda, berarti 6 orang. Nah, dari sinilah timbul peristiwa-peristiwa yang mungkin kita banyak dengar, di mana ada pembunuhan. Pembunuhan pertama yang terjadi di alam dunia ini adalah pembunuhan pada saat zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu pembunuhan saudara Qabil membunuh adiknya Habil. Bagaimana kisahnya? Suatu ketika Nabi Allah Adam alaihissalam setelah memerintahkan untuk terjadinya pencampuran atau pernikahan secara silang, kemudian kemudian Qabil tidak menerima syariat tersebut, maka Nabi Adam bertanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, walaupun sebenarnya bisa saja Allah pada saat yang sama mengatakan langsung kedua-duanya tidak bisa nikah secara harus melakukan pernikahan secara silang. Tapi ini Anda menanyakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang harus dilakukannya untuk melerai pertikaian pada saat akan menikahkan kedua makhluk ini atau kedua pasangan ini. Dalam Al-Qur'an, kalau saya ambil dalam Al-Quran surat, atau mungkin mitra muslim bisa buka surat ke Al-Ma'idah, ya, Al-Ma'idah
Auzubillahi minasyaitonirrajim, surat ke-20 ayat ke-27. Ya. Ayat ke-27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan. Nah, perintah ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan untuk kedua anak Bani Adam ini, baik Habil maupun Qabil, untuk menyiapkan kurban. Kurban ini di sini disebutkan qarraba qurbanan. Qarraba itu adalah mendekatkan. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurbanan, bentuknya kurban. Ya, kurban di sana adalah karena saat itu profesi keduanya punya masing-masing profesi. Nabi Qabil punya profesi dari segi pertanian, kemudian sementara Habil dari segi pengembalaan, sehingga Nabi Adam memerintahkan kepada dua anaknya itu untuk meletakkan atau memberikan kurban masing-masing dari profesinya. Nabi Qabil anak pertama tentunya menyiapkan kurbannya dari hasil usahanya, yaitu di pertanian. Maka Qabil menyiapkan dari jenis tanaman yang disebutkan kalau tidak salah dari gandum, siapkan gandum. Sementara Habil adiknya menyiapkan hewan, yaitu hewan kibas atau kambing kibas, kambing yang terbaik. Untuk apa? Untuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana apabila nanti Allah mengambil salah satu daripada keduanya, ya salah satu dari keduanya, berarti Allah menerima kurban daripada anak Nabi Adam alaihissalam. Dalam ayat ini dilanjutkan dalam ayat yang ke-28 sampai dengan 20. Jadi dari 27 sampai dengan ayat ke-31 kalau saya lihat di sini. Jadi peristiwa tersebut ada dalam Al-Maidah ayat ke-27 sampai dengan 31. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa lebih mendalaminya lewat tafsir Al-Quran, bisa melihat terjemahannya dan sebagainya. Saya hanya menceritakannya saja. Ketika dua kurban atau persembahan ini disiapkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan melalui api yang berwarna putih. Maka api yang berwarna putih itu memakan atau mengambil kurbannya milik Habil, adik daripada Qabil. Artinya apa? Allah tidak menerima keinginan daripada seorang Qabil, kakak tertua, sehingga dari situ maka mulailah setan membisikkan kembali bisikannya terhadap Qabil, kakak tertua. Apa yang dibisikkan? Ketika terjadi peristiwa itu, maka keluarlah rasa iri, rasa dengki, hasut dari seorang kakak terhadap adiknya. Kenapa? Karena kurban yang disiapkan oleh sang kakak ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang diterima adalah hasil daripada persembahan adiknya Habil. Nah, dari sinilah hasut mulai menguasai dirinya, dan dikatakan dalam Al-Quran ini, dalam Al-Quran ayat ke-28 sampai dengan 31 ini, saya akan membunuh kau, hai Habil. Terjemahan secara umum bahwa Qabil sudah berniat ingin membunuh Habil. Sampai di sini, pada suatu ketika kita tahu Nabi Allah Adam adalah Nabi yang pertama kali membangun Ka'bah, ya, pondasinya. Kemudian juga yang membangun Baitul Maqdis. Kemudian dalam kitab Al-Mu'arrikhin dikatakan Nabi Allah Adam melakukan haji 40 kali. Suatu ketika Nabi Adam ingin meninggalkan tempat tersebut, ingin pergi sedikit lama waktunya, dan memerintahkan kepada kepada putra yang pertama, karena putra pertama
memikul tanggung jawab terhadap adik-adiknya. Nabi Adam memerintahkan kepada Qabil, tolong perhatikan adik-adik kamu, terutama Habil, karena Habil adalah adik daripada Qabil, untuk menjaga adik-adiknya, karena saya atau Nabi Adam akan keluar ke suatu tempat, dan tidak disebutkan dalam kisah ke tempat mana, tapi besar kemungkinan Nabi Adam melakukan ibadah haji pada saat itu karena perjalanannya waktunya agak sedikit lama. Nabi Adam pergi, maka waswas setan mulai masuk ke kepalanya Qabil dan niat untuk membunuh adiknya sendiri, yaitu Habil. Peristiwa pembunuhan yang pertama yang terjadi di alam dunia ini pada masanya Adam alaihissalam, insya Allah akan kami kupas lagi lewat kitab yang sudah berada di depan kami, insya Allah pada episode berikutnya. Dan tentunya jangan lupa tune terus di YouTube channel Satriani Wisata. Insya Allah kita akan terus menggali peristiwa-peristiwa penting tentang kenabian dan kerasulan yang Allah ciptakan untuk umat manusia. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbul ide bagaimana cara menguburkan seorang yang telah wafat atau orang yang sudah mati. Peristiwa ini bocor juga akhirnya sampai ke telinga orang tuanya Nabi Adam dan Hawa. Ada dalam kisah dikatakan bahwa Qabil melarikan diri, jadi tidak ketemu lagi sama bapaknya atau sama Nabi Adam.